Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Triapsari, kelas 9I SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Hari ini saya sedang berada di Goa Sunyaragi, Cirebon. Mau tahu keunikan dan apa aja yang ada di sini? Yuk ikutin! Dibangunnya pada tahun 1596 sampai dengan tahun 1788. Nah, dibangunnya oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainuddin atau Pangeran Pangeran. Kalau zaman dulu, fungsi utamanya digunakan sebagai tempat bersemedi. Maksudnya lagi diambil dari dua kata. Raja di zaman dulu digunakan sebagai tempat mensucikan raga atau bersemedi atau bertafakur dari keluarga Kesultanan Cirebon. Ikan di Goa Sunyaragi itu apa? Kalau keunikan di Gua Sunyaragi ini yang paling unik, paling utama adalah sebuah bangunan istana yang terbuat dari batu-batu karang laut yang dimana diambil dari pantai selatan Gunung Kidul, lebih tepatnya dari pantai Baron Yogyakarta. Kalau kita bayangin dari dulu ada yang lalu ada jalan tol, belum ada truk yang lewat dari Yogyakarta ke Cirebon membawa batu karang sebanyak ini, dibikin Gua Sunyaragi zaman dulu menggunakan bantuan di luar tenaga manusia, jadi menggunakan bantuan orang lain. Sama kayak menggunakan Candi Seribu, memang Bondowoso itu menggunakan batu-batu. Nah, di sini dibangunnya dengan cara disusun batu-batunya, ditempelkan, direkatkan menggunakan pasir gunung yang udah ada atlas, sama juga dipadukan dengan yang namanya putih telur. Tapi telur di sini bukan pakai telur beneran, karena kalau pakai telur beneran ayamnya zaman dulu kasihan. Putih telur cuma kiasan aja. Putih yang artinya setengah dan bulat yang artinya bulat yang tekad. Jadi zaman dulu orang yang membangun Gua Sunyaragi digambarkan seperti putih telur. Mereka memiliki tekad yang kuat dan niat yang suci ikhlasan membangun Gua Sunyaragi. Karena di Gua Sunyaragi, Cirebon nggak ada batu karang, tapi di tengah-tengah kota kita bisa lihat batu karang. Banyaknya batu karang kan banyak banget ya? Betul, ini mayoritas 80% menggunakan batu-batu karang. Batu karang di bawah asli, kalau zaman sekarang kita udah snorkeling dulu ke bawah air nih buat ngambil batu karang sebanyak ini. Nah, kalau misalkan jumlah goa di sini tuh ada berapa? Kalau jumlahnya kurang lebih ada 10 gua, ada fungsi berbeda-beda. Ada yang buat ruang makan, ada ruang belajar juga, ada tempat berseni juga. Jadi ada fungsi berbeda-beda. Selain gua-gua di sini ada patung-patung juga. Ada filosofinya tersendiri dari bangunan-bangunannya, sama ada ornamen-ornamen, monumen-monumen di bagian dalam dari Gua Sunyaragi. Nah, kalau mitos yang paling terkenal tuh kan yang patung Betul, benar. Di sini ada suatu mitos yang paling hits, paling terkenal, itu namanya patung kawan suci. Mitosnya kalau ada anak gadis yang belum menikah, nyentuh atau megang patung kawan suci akan dijauhkan dari jodohnya. Gak bakal dapet jodoh kalau mitos di Gua Sunyaragi. Tapi ini karena mitos aja, jadi tergantung saya masing-masing, kalau nggak percaya juga apa. Gedung ini dinamakan Gedung Pesanggerahan. Dibangunnya pada tahun 1848. Gedung ini difungsikan sebagai tempat menginap atau bermalamnya keluarga sultan. Bangunan ini dimodifikasi oleh 3 negara dengan tembok yang terbuat dari kayu yang berasal dari Pulau Jawa Indonesia, pilar-pilar yang berasal dari Eropa Belanda, dan atap yang berbentuk seperti tanduk yang berasal dari Cina. Jadi di sebelah sini ada Goa Pawon. Goa Pawon ini berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan yang sekarang disebutnya dengan kulkas. Nah, di sebelah Goa Pawon ini terdapat Goa Lawa. Goa Lawa difungsikan sama seperti Goa Pawon. Ketika Goa Pawon penuh, makanan dipindahkan ke Goa Lawa. Kenapa disebut dengan Goa Lawa? Karena waktu zaman dulu di depannya terdapat pohon gambir yang sebagai sarang kelelawar. Di sebelah sini ada mande beling. Mande itu berarti tempat duduk. Dan beling itu karena di sini ada terbuat dari marmer. Nah, mande beling ini dulu disebutnya sebagai pendopo. Ketika para sultan duduk di sini, mereka akan melihat anaknya di sebelah sana sedang bermain. Air yang terdapat dari sini berasal dari sungai yang ada di sebelah utara. Nah, ketika musim kemarau, air ini akan kering. Di sebelah sini terdapat Goa Peteng. Goa Peteng ini difungsikan sebagai tempat bersemedi untuk para prajurit atau kesultanan. Di depan Goa Peteng ini terdapat sebuah patung yang bernama patung Perawan Sunti. Mitosnya, Perawan Sunti ini ketika dipegang oleh anak yang belum menikah, itu akan jauh dari jodoh.
Di atas Goa Peteng terdapat Cungkup Goa Puncit yang difungsikan sebagai tempat para tentara untuk melihat musuh dari atas. Di sini ada patung gajah. Patung gajah ini pada zaman dahulu digunakan untuk menyiram air ke arah kolam. Nah, tapi sekarang sudah tidak berfungsi. Gajah ini juga diberi nama Gajah Derum Tirtalinui, yang dimana sedang menarik kereta kencana. Sebelah sini ada monumen Cina. Monumen Cina ini diberi nama lain Monumen Ciantik. Di depannya terdapat sebuah makam Cina yang sebenarnya itu bukan makam beneran. Nah, difungsikan sebagai tempat apresiasi untuk orang-orang Cina karena telah membangun Gua Sunyaragi. Sebelah kiri dari monumen Cina, ini ada pohon kelengkeng yang umurnya sudah hampir 400 tahun. Nah, pohon ini masih hidup namun sudah tidak berbuah karena pohon kelengkeng itu kalau mau berbuah harus kawin dulu. Nah, di situ tuh tinggal kulit-kulitnya aja. Pohon ini dulu sempat mati namun tumbuh lagi akar dan daunnya tuh masih hijau. Di depan pohon kelengkeng ini terdapat Goa Kelanggengan. Goa Kelanggengan ini difungsikan sebagai para sultan yang naik jabatan untuk bersemedi. Di sebelah dari patung Kelanggengan terdapat patung Garuda dililit ular. Patung ini disimbolkan sebagai Garuda yang menyimbolkan kegagahan dan ular yang digunakan sebagai simbol masalah. Nah, patung ini memiliki makna tersendiri, yaitu ketika orang tinggi atau orang yang sudah mapan atau orang kaya tidak boleh sombong, karena setiap apapun itu pasti akan ada masalah yang selalu datang. Ini terdapat Goa Padang Ati. Padang sendiri diartikan sebagai cerah dan Ati itu hati. Goa ini difungsikan sebagai tempat para prajurit untuk bersemedi. Terdapat Goa Kaputra dan Kaputren. Goa ini berfungsi sebagai tempat perkumpulan putra-putri kesultanan. Namun goanya ini tidak berfungsi sebagai tempat tidur, melainkan hanya tempat berkumpul saja. Biasanya digunakan untuk mengaji dan berikhtiar. Di sebelah kiri terdapat Kaputra. Kaputra ini sebagai tempat untuk laki-laki. Di sebelah kanan terdapat Kaputren. Kaputren ini adalah tempat untuk perempuan. Pada zaman dahulu di depan Kaputren ini terdapat air yang mengalir dari atas sebagai tirai penutup. Dari Kaputra dan Kaputren ini terdapat Balai Kambang. Balai Kambang ini dulunya difungsikan sebagai tempat rapat kesultanan. Disebut Balai Kambang ini karena pada zaman dahulu terdapat air yang mengalir di bawahnya, hingga balainya mengambang di atas permukaan air. Di sini terdapat Goa Arga Jumut. Goa Arga Jumut ini memiliki arti yaitu arga sebagai besar dan jumut itu sebagai mengambil. Fungsinya adalah untuk mengambil makanan yang telah disediakan. Goa Arga Jumut ini juga difungsikan untuk menyambut para tamu kesultanan untuk mengambil hidangan yang telah disediakan. Ini bagian dalam dari Gua Arga Jumut tadi, cuman ini mohon izin udah nggak ada atapnya. Sudah dulu tertutup karena ruang makan, karena pernah kena bom Belanda tahun 4849 pada masa revolusi fisik agresi militer 2, dibom menggunakan bom mortir karena ruangan ini pernah digunakan sebagai markas gerilya. Di bawah ada puing-puingnya juga yang terlempar ke bawah. Ini meja makan zaman dulu. Kalau zaman dulu dinamakan jumut karena konsep makannya seperti prasmanan, sedangkan makanan yang banyak, jumut sendiri makanannya ambil sendiri masing-masing sepiring. Mungkin kita masuk ke bagian dalam, ke ruang makannya, makan di bagian dalam. Setelah ngambil makan, baru makan bareng-bareng di bawah. Kadang banyak yang nanyanya, kok nggak ada kursinya mas? Karena nggak pakai kursi. Kita makannya sambil sila di bawah. Betul. Jadi sambil ngobrol bareng-bareng, sambil meeting juga, mungkin meeting kecil-kecilan. Karena kalau misalkan kita lagi rapat mungkin ada makanan biasanya karena buat nenangin. Kadang kalau misalkan lagi naik, tensinya naik, lagi tiba-tiba kesel, emosi, marah karena pendapatnya beda, tawarin makan aja. Ini makan dulu, jangan marah-marah. Gitu. Karena sunnah dari Rasulullah juga kalau makan lebih baik sambil ngobrol bareng. Gitu, kumpul-kumpul bareng-bareng buat ngeratin silaturahmi. Nah, ini tadi meja makan, tadi ruang makan. Di sebelah kanan ini juga ada 2 pintu kecil. Jadi sebelah kanan terdapat pintu menuju ke Mekah Madinah, ini menuju ke China Tiongkok. Nah, ini bisa ke Mekah karena ada hubungannya dengan ibunda dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudaim yang menikah dengan seorang syekh dari Mesir yang bernama Syekh Syarif Abdullah. Makanya Sunan Gunung Jati masih memiliki hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Husain.
Di sini ada namanya Goa Pandey Kemasan. Pandey berarti ahli, kemasan berarti cenderamata. Goa Pandey Kemasan ini diartikan sebagai tempat para ahli untuk membuat cenderamata. Dikelolanya oleh suku pedagang dari Cina yang membuat senjata dan menjual senjata. Ini ada sebuah podium, ini sebuah tempat podium besar buat tempat berpidato. Di sini ada namanya bangsal jinem. Bangsal sendiri berarti ruangan. Jinem diambil dari dua kata dari bahasa Cirebon, yaitu siji dan enam. Siji artinya satu, enam artinya enam. Enam di sini diambil dari jumlah rukun iman yang berjumlah 6, dan rukun iman pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zaman dulu digunakan sebagai tempat berbidatonya Sultan kepada para prajurit di bagian depan. Ini alun-alun dari luasnya lagi menghadap ke arah timur, menyongsong matahari terbit. Nah, di sini ada 3 situs. Ini sebelah kiri, di sini ada Gua Simanyang. Kalau Gua Simanyang ini zaman dulu digunakan sebagai tempat pos jaga. Jadi mungkin sama seperti pos satpam, sebelum masuk ke bagian dalam ada pengecekan dulu di sini. Nah, kalau gua pengawal di sini digunakan sebagai tempat istirahatnya para pengawal sultan dari keraton menuju ke sini. Karena pengawal nggak boleh masuk ke bagian dalam, cuma istirahat di bagian dalam dari gua pengawal di sini. Di sebelah kiri dari Goa Peteng terdapat Goa Langse. Goa Langse sendiri diambil dari bahasa Cina kuno yang artinya tirai. Dulu tirainya sendiri terbuat dari air, yang dimana seperti air terjun. Setelah membahas mengenai sejarah dan isi dari Goa Sunyaragi, sekarang saya akan membahas mengenai daya tarik dan kenapa sih kita harus ke Goa Sunyaragi. Karena Goa Sunyaragi ini memiliki kurang lebih 10 goa yang dimana terbuat dari batu karang yang diambil langsung dari pantai selatan. Sekitar 80% isi dari Goa Sunyaragi tersebut menggunakan batu karang, serta memiliki beberapa patung yang mempunyai filosofi dan mitos tersendiri. Goa Sunyaragi itu di mana ya? Terus tutupnya jam berapa ya? Sama harga tiket masuknya berapa ya? Goa Sunyaragi sendiri terletak di Jalan Bypass Brigjen Darsono, Desa Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bukanya mulai pukul jam 9 sampai dengan pukul 5 sore. Harga tiket masuknya yaitu untuk anak-anak atau pelajar sekitar 10.000 serta dewasa 15.000. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.